Halo, ketemu lagi. Sekarang mau bahas yang serius. Langsung kita mau bahas bensin. Nah, kebanyakan dari kita pasti setiap hari hampir membakar bensin. Terutama kalau kita seorang pengendara mobil atau pengendara motor. Apa sih bensin itu? Kita lihat. Sebelum lanjut menyimak informasi ini, jangan lupa subscribe ya. Oke. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan lonceng biar kalau ada video baru dari WG kalian tidak ketinggalan. Kemudian like dan share ke seluruh dunia. Oke. Kita teruskan. Ternyata bensin itu adalah campuran, biasanya campuran antara C7H16, jadi ini senyawa kimia ya, dan C8H18. Nah, kalau dilihat dari rumus molekulnya 716, 818, bensin ini tergolong alkana. Yang C-nya 7 itu heptana, yang C-nya 8 itu oktana. Hep itu 7, ok itu 8. Oke. Sehingga kalau kita dengar oktopus, nah itu 8 kakinya gurita. Nah, lalu kalau kita masuk SPBU, itu kan kadang ada pilihan-pilihan. Ada Pertamax Plus, masih ada nggak sekarang? Pertamax Turbo, Pertamax, Pertalite. Nah, itu dibedakan berdasarkan bilangan oktan. Apa sih bilangan oktan? Nah, bilangan oktan adalah bilangan oktan. Bilangan oktan itu rasio ya. Rasio antara komposisi C8H18 dan C7H16. Jadi rasio antara oktana tadi dan C7H16 yang ada di dalam bensin. Tapi rasionya tidak sembarang rasio. Seperti apa? Nah, nanti C8H18-nya itu disetarakan dalam bentuk atau dianggap setara dengan isooktan, sifat-sifat kimianya ya. Isooktan itu namanya 2,24 trimetilpentana. Kemudian C7H16-nya dalam bentuk normal heptana. Seperti apakah C8H18 yang dimaksud dalam bilangan oktan? Seperti ini. Nah, seperti ini, isooktan. Kita lihat. Ini adalah gambaran dari isooktan. Jadi ini adalah untaian karbon dan hidrogen. Ini karbon yang hitam ini, kemudian yang putih-putih ini adalah hidrogen. Nah, setiap C dalam bensin, dalam alkana itu mengikat 3C, 3H. Ini kita lihat rantai terpanjangnya ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi C terpanjangnya ada 5. Dan di nomor 2 kita perhatikan di sini ini ada metil. Nah, ini metil. Ini juga metil di nomor 2 dan juga di nomor 4. Ini metil. Trimetil di nomor 2 ada 2, di nomor 4 ada 1. Begitu. Itu isooktan. Dan kalau normal heptana, nomor heptanya ya seperti ini. Ini rantai karbonnya 7 dan tidak ada cabang, tidak ada alkil. Jadi lurus, kompak. Sehingga ini sifat mudah terbakarnya kalah bila dibandingkan dengan isooktan. Nah, misalnya kita mau beli Pertalite di SPBU, di pom bensin. Pertalite itu angka oktannya 90. Nah, artinya bensin Pertalite ini memiliki kandungan yang setara dengan kandungan 98% isooktan dan 2%-nya adalah normal heptana. Nah, ini tidak semua mesin cocok dengan Pertalite. Nah, bensin Pertalite itu cocok untuk mesin dengan rasio kompresi
9:1 sampai dengan 10:1. Itu Pertalite. Kemudian Pertamax. Nah, ini biasanya kalau teman-teman komen YouTube orang, hore, komen Pertamax. Nah, Pertamax ini jenis bensin di Indonesia, produk dari Pertamina. Kalau kamu masuk Shell kemudian mau beli Pertamax, nanti penjaga Shell-nya, maaf kami tidak ada Pertamax, pasti akan bilang gitu ya, dan diarahkan ke SPBU Pertamina. Ini angka oktannya 92, lebih tinggi dari Pertalite. Kalau Pertalite 90, kalau Pertamax ini 92. Artinya bensin Pertamax ini memiliki komposisi yang setara dengan 92% isoktana dan 8% normal heptana. Cocok untuk siapa? Cocok untuk mesin-mesin yang rasio kompresinya 10:1 sampai dengan 11:1. Lalu ada apa lagi? Lalu ada Pertamax Turbo. Nah, Pertamax Turbo ini memiliki angka oktan 98. Artinya 98% setara isooktan dan 2%-nya setara normal heptan. Ini cocok untuk mesin-mesin kendaraan yang rasio kompresinya 11:1 sampai dengan 13:1. Masih adakah? Oh, ternyata ada, yaitu Pertamax Racing. Bagi kalian pembalap-pembalap atau calon pembalap Indonesia, saya doakan kalian sukses nanti masuk ke ajang balap dunia. Nah, ini Pertamax Racing itu angka oktannya 100, jadi sudah tidak ada normal heptananya, setara dengan isooktan. Dan tentunya karena ini performanya tinggi, itu hanya cocok untuk mesin dengan rasio kompresi di atas 13:1. Jadi kalau mesin kita punya kendaraan, dicek di buku manualnya rasio kompresinya berapa. Kalau buku manualnya hilang ya masuk ke bengkel, minta tolong cek. Jadi itu nanti untuk pengaruh ke pemilihan bahan bakar yang akan kita gunakan. Nah, itu dia. Lalu apa yang terjadi dalam mesin ketika kita menyalakan mesin kendaraan? Nah, itu akan terbakar bensin itu. Bensin itu kita anggap saja campuran dari C7H16 dan C8H18. Ini seperti ini. Jadi membutuhkan 36 bagian oksigen dan dia akan menghasilkan 23 bagian karbon dioksida. CO2 ini gas karbon dioksida. Ini sifatnya bisa menghalangi atmosfer, menghalangi pantulan balik dari sinar inframerah ya, dari matahari, sehingga diduga ini menyebabkan efek rumah kaca sehingga makin hari makin panas. Produknya, produk pembakaran selain CO2 yaitu uap air. H2O ini uap air, ini bagiannya lebih banyak dari CO2. Nah, sehingga kalau masih pagi-pagi kita memanaskan kendaraan, terutama mobil, itu dari knalpot akan muncul cipratan-cipratan air. Ini dari hasil pembakaran bensin yang ada di dalam mesin. Dan tentunya selain menghasilkan CO2 dan H2O, pembakaran bensin dalam kendaraan kita menghasilkan energi. Karena dia meledak ya, ini ledakan, ini muncul gas-gas ini, letupan energi letupan gas itu bisa menggerakkan gerigi-gerigi sistem mekanika gerak mobil sampai ke penggerak roda, sehingga nanti motor atau mobil bisa berpindah, bisa bergerak, sehingga kita bisa bertransportasi dari titik A ke titik B dengan selamat tentunya, karena kita sudah berdoa sebelumnya. Nah, selain ini energi, selain menggerakkan mobil, itu ada energi panas yang dilepaskan. Nah, sampai sekarang energi panas itu belum termanfaatkan di kendaraan-kendaraan, misalkan dipakai untuk apa gitu ya, di convert ke bentuk apa lagi gitu yang lebih bermanfaat. Nah, itu dia ngomong-ngomong kita malam ini di tahun 2021, tanggal 1 Januari, hari Jumat. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terus support saya agar maju berkembang. Sukses untuk kita semua. Amin.